itu sampai ada yang meninggal itu neng gantungnya itu di ujung pring petungnya itu loh mas. Kan pring petung mentiung tuh jujur banget itu matinya di situ. Logika berpikirnya dia coba oleh mana? Pulung gantung itu gimana? Pulung gantung itu sebuah misteri atau mungkin sejenis makhluk apa mas? Abstral apa ya? Boleh dikatakan seperti itu ya. Dari luar. Jadi kita bicara berawal dari bahwa Gunung Kidul itu kematian karena bunuh diri kan angkanya juga lumayan mas. Nah itu kalau dihubungkan dengan pulung gantung, masyarakat Gunung Kidul sebagian besar sudah mempercayai itu. Dan waktu kecil saya dulu bahkan orang-orang tua itu sering lihat dan saya pernah lihat sendiri. Itu pulung gantung itu bentuknya kayak siwur mas. Siwur itu ciduk ya? Ciduk jadi dari bulatan gini terus kayak ada apa gagangnya itu loh. Terus itu ada sinarnya itu mas, lampu kayak apa mas, kayak balon udara lah mas. Kayak api ya, bentuknya kayak bola api. Gede nih? Ya, kalau besarnya itu ya udah bisa, ya mungkin apa ya mas, karena kan melayang mas itu mas. Apa itu betul melayang, ya? Jadi tiba ning pekarangane ning kono bakal bunuh diri. Jatuhnya itu di suatu desa mas, bukan kalau tibone neng desane awake dhewe berarti mungkin hitungan beberapa hari atau mungkin malam itu juga kan malam biasanya mas pulung gantung itu. Pasti ada yang bunuh diri gantung diri mas. Jadi biar bisa dititani gini, misalnya pulung gantung itu ya kayak balon udara itu, tapi bentuknya yang kayak ciduk itu kayak siwur. Nanti tibone neng desa ngendi itu biar bisa dititani mas. Mesti neng daerah kono bakal ono wong mati gantung diri mas. Tapi Pak Gatot pernah lihat sendiri bentuknya waktu pernah lihat. Jadi atau kalau digambarkan tuh kayak gini loh mas, bentuknya itu saja. Bentuknya itu kayak tali gini mas. Kayak tali gini, bentuknya gini mas. Tapi ada apinya, kayak bola api. Kayak raket ya. Gitu. Jadi tapi itu seru. Ono sing ngarani kayak ciduk, kayak siwur itu. Ono sing ngarani kayak tali jadi. Tapi itu orang tahu bahwa itu pulung gantung. Itu bisa dilihat semua orang ya kalau waktu ndangak kayak ketok kabeh ngono atau hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat? Ya bisa dilihat. Kalau menurut saya bisa dilihat semua orang. Waktu kecil saya sering lihat. Dan anehnya mas, matinya itu kalau ada yang sampai mati itu jenengan perso pring petung. Pring petung itu kan dhuwur banget ya mas. Nah itu sampai ada yang meninggal itu neng gantungnya itu di ujung pring petungnya itu mas. Kan pring petung mentiung tuh dhuwur banget itu matinya di situ. Logika berpikirnya dia coba oleh mana? Itu ada yang seperti itu mas. Iya. Berarti itu benda abstral apa gaib atau gimana atau sampai sekarang juga belum ada kepastian. Cuman masyarakat itu masih percaya ya? Masih percaya itu. Namanya pulung gantung. Pulung gantung ya ketika makhluk itu jatuh di suatu desa mana atau dusun mana, pasti di dusun tersebut ya mesti tibone pekarangan. Iya, pasti akan ada kasus bunuh diri, meninggal karena gantung diri. Tetangga saya, teman saya kan dapat orang semen. Kuwi ndilalah IP-ne dhewe sing gantung ning emperan omah, padahal empere gur cendik lho. Ya.
Itu dekne wis ngerti nek meh mati nganti golek dukun tekan Magelang barang. Lucu loh kuwi. Nganti Iya, dekne buat pager nganti merdukun ben ora mati bunuh diri. ya, ya seperti itu. Jadi nek bosone wong Gunung Kidul Mas kalau sudah seperti itu. Orang yang meninggal karena Ulung apa? gantung. Karena ulung gantung. Itu wis merasa kesiwer, Mas. Tahu Mas siwer, Mas? Apa itu? Siwer itu bahasa sana yang artinya bahwa dia sudah masuk dalam jebakan tuh Mas koyone Mas. Siwer itu jebakan, jadi dia tidak bisa keluar dari itu. Jadi kesiwer itu kayak wis kekunci gitu loh Mas. Oh, jadi ngerti ya nek arep mati gantung wis ngerti. Merasa sudah tahu, banyak kan sudah tahu. Bener, Mas. Maka matinya itu gantung dirinya itu kebanyakan itu tidak masuk akal. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, misalnya neng pucuk pring sing dhuwur banget itu, ya logika berpikirnya neng pucuk wit pring itu piye? Tapi belum ada yang bisa menyingkap tabir itu sampai sekarang. Belum ada Mas, belum ada. Belum ada yang mengungkap itu. Banyakan kan sekarang data yang diungkap ya, karena mungkin orang punya masalah rumah tangga, masalah dan lain sebagainya, bla bla bla. Tapi untuk titik tentang pulung gantungnya itu belum ada yang mengungkap. Terus ada upacara khusus untuk menangkal pulung gantung tersebut tidak? Tidak ada Mas, belum ada. Cuman kan kemunculannya ya masih sering muncul tapi nggak seperti dulu gitu. Kalau dulu sering. Katakannya 8 tahun sekali pasti ada katanya. Oh nek dulu bahkan nggak nyampe 8 tahun Mas, hampir sering itu. Nah sekarang itu kan karena apa ya Mas, faktor listrik sudah masuk desa itu kan, penerangan juga sudah mulai jadi orang nggak konsen lagi ke itu. Tapi kalau dulu kan gelap ya, sana gelap, penerangannya cuma senter, nek wong sing ekonomi agak bagus ya pakai petroma. Jadi misalnya di atas itu ada apa, sering kan wong nek ngumpul do neng latar gitu kan tahu. Sekarang kan jarang orang do ngumpul neng latar. Ya berarti Pak Gadot kan orang Gunung Kidul juga jadi saksi. Desanya mana Pak Gadot? Rumahnya? Saya desanya di Panggung Mas. Giri Panggung. Kecamatan Tepus. Kecamatan Tepus ya. Ya ini saya mewawancarai orang yang valid. Perasaan melihat sendiri. Karena itu menarik bagi pemikiran saya. Mengapa kok nggak ada yang misalnya sowan ngarson dalem di Yogyakarta yang di bukan ngarson dalem dulu ya, waktu dulu ya. Untuk hal ini bisa nggak, itu kan sama dengan Pak Geblok gitu, atau itu ya itu, kalau misalnya itu kutukan caranya menghilangkan gimana gitu ya. Itu belum ada apa jenis penangkal atau mungkin dikupas secara apa ya Mas, supranatural mungkin ya Mas, yang benar itu suprahunda. Oh iya, itu berarti 4 tak. Campur oli sing pani biru 4 tak. itu ada. Jadi sebenarnya ada beberapa versi untuk ini di luar data ya Bang, di luar data, di luar ilmu pengetahuan. Jadi kita faktor X yang konten menarik. Kalau pulang ke desa ngomong-ngomong pulung gantung itu menjadi konten menarik. Ya. Terus juga yang namanya kasus bunuh diri itu kan juga selain hubungannya dengan pulung gantung, saya tidak bisa mengaitkan dengan keadaan ekonomi, tidak bisa, karena kita kan topiknya pulung gantung. Selain kasus bunuh diri karena pulung gantung,
Tapi gantung diri pun ada yang mengatakan kalau di sana. Ada yang mengatakan bahwa itu ada kasus atau sangkut pautnya dengan pesugihan juga ada. Mengambil pesugihan keluarga itu dijadikan itu juga ada. Jadi ada dua versi sebenarnya. Ulung gantung itu sudah pasti itu menjadi momok bagi wong Gunung Kidul. Momok pasti itu wong Gunung Kidul itu yang berikutnya. Tapi mati mergo pulung gantung berarti citranya negatif ya di sana terusan. Wah, ini keluarganya harus sejuk pesugihan nih mesti. Ya yang pasti kalau mati karena gantung diri itu keluarga atau ahli warisnya juga sangat terpukul Mas, karena ya malu Mas memang. Ya kan, karena kematian tidak wajar. Itu aneh. Jadi saya menunggu, kemarin kan saya dikirimi screenshot Profesor Mano mau mulai syuting film Pulung Gantung dengan upacara nyembelih kebu. Ya. Itu asik loh. Kalau diteliti asik loh. Terus saya membuka data di Google. Itu kan konon mengapa terjadinya Pulung Gantung, karena itu kutukan. Dulu itu prajurit Mojopahit dikejar prajurit Demak. Gitu loh. Akhirnya Sinun Brawijaya sampai di daerah Gunung Kidul itu dia bisa mukso. Kan ini data sekunder. Ya. Tidak valid kok Brawijaya sampai ke Gunung Kidul. Ya gimana caranya saya nggak tahu, yang benar mana saya nggak tahu. Ketika dikejar Demak, prajuritnya ikut mukso nggak bisa. Lakukan ritual gantung bareng-bareng daripada dibunuh prajurit Demak. Lebih baik gantung bareng-bareng. Itu saya baca di Google begitu. Tapi di sebenarnya kan menurut saya dari dua kata pulung dan gantung itu kan berlawanan Mas. Karena pulung itu sebuah kemujuran artinya ya. Ya. Tapi gantung itu kan sesuatu pemaksaan diri yang bukan haknya. Karena itu kan gantung itu kan misalnya dengan nyawa itu kan haknya Gusti Allah, bukan hak kita. Itu miliknya Gusti Allah, bukan miliknya manusia. Nah, itu kan dari dua kata itu menurut saya aneh itu. Keuntungan dan kerugian kalau sama seperti positif negatif gitu ya. Ya betul. Itu guru lagunya kecekel pulung gantung. Apik itu judul film ini menarik loh itu. Pulung gantung. Wong nek ketiban pulung. Wong ketiban pulung itu kan kaya ketiban wahyu. Tapi kok gimana dengan gantung? Nah itu sing banyak yang perlu disinau itu. Dalam Jogja itu ada loh yang ketiban wahyu. Mario ketiban wahyu. Iya itu malah seneng banget itu. Pokoknya tibane mengkurep. Iya. Ya, pokoknya terima kasih kan, saya sebagai orang Rembang kan penasaran dengan ketika saya ada. Jadi kalau sekarang misalnya dengan perkembangan teknologi terus nggak mau ibaratnya pulung gantung itu hanya sebuah disepelekan, tapi memang bener ada. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih, Mas. Itu khusus warga Kabupaten Gunung Kidul loh, pilih-pilih kecamatan atau kecamatan tertentu. Ya kalau menurut saya tidak bisa saya mengatakan itu seluruh Gunung Kidul, tapi saya bisa menceritakan itu untuk di wilayah saya. Ya mungkin wilayah lain juga sering juga mengatakan ada bahwa pulung gantung juga ada. Mungkin khusus ya, mungkin ya bener wilayah Gunung Kidul itu. Karena neng Bantul ra ono.
Sleman mungkin Rauno, kota Rauno, Kulon Progo nggak ada, tapi Gunung Kidul lah. Tapi nek wong dikatakan itu sesuatu yang apa lek ngarani? Mengada-ada enggak, itu enggak mengada-ada, dari dulu sudah ada. Belum gantung itu berat. Dan bentuknya ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang kayak tali, tapi tali itu berbentuk kayak hidup, kayak sipur itu, atau kayak raket gitu loh. Itu mungkin bahan menarik loh kalau untuk Mayan di Gunung Kidul, narasumbernya Mbah Nun. Iya, bahan menarik Mbak Nun bisa ngungkap. Ini kan sampai sekarang belum mana sih mengungkap itu, terus istilahnya di Sinau sebenarnya kan awalnya dari apa, dan itu makhluknya berbentuk apa tuh, atau mungkin ada sejarah apa dari dulu, akhirnya kok masyarakat dari dulu sampai sekarang masih jadi korban-korban pulung gantung itu kan belum ada sing mengungkapkan tentang itu secara pulung gantung. Buat film awal tapi nggak jadi. Tapi ceritanya gini, pulung gantung ada suatu desa di Gunung Kidul, ono pulung gantung mau tiba, ternyata itu dimanfaatkan momen untuk pilkades misalnya. Kayak saingan berat dipateni sik, ditekek terus digantung. Tapi membuat isu wah iki mati ini pulung gantung, padahal itu rival pilkades misalnya seperti itu. Enggak sama. Itu menurut saya kalau untuk kepentingan atau mungkin itu tinggal kendaraan suatu kepentingan itu enggak bisa, karena pulung gantung itu ya tadi saya sampaikan itu sudah datang dulu tanpa ada tanda-tanda itu atau melihat barang aneh itu tadi, terus tiba-tiba dia gantung, terus karena pulung gantung tidak bisa dikonotasikan itu pulung gantung. Jadi tidak bisa ibaratnya tinggal pelarian karena pulung gantung, terus karena pulung gantung tidak bisa. Karena itu pulung gantung itu sudah datang duluan. Dan masyarakat sudah menyimpulkan bahwa suatu desa yang ketiban pulung gantung itu mesti desa kuwi bakal ono wong gantung, itu sudah pasti. Sudah pasti ya. Sudah pasti. Terima kasih informasinya dari Gunung Kidul, Handayani. Semoga informasi yang menarik, dan di zaman milenial masih ada peristiwa seperti itu kan unik. Ya, unik. Tahu unik. Unik sangat. Iya. Unik saras. Monggo kalau mau nyinau tentang pulung gantung tidak. Enggak, maksudnya begini, kalau mungkin mau melakukan penelitian kapan-kapan ke Gunung Kidul misalnya. Itu tidak mau kok kamu paksa. Tidak, sudah tidak. Itu yang macam meneliti itu orang Gunung Kidul. Nek mikir ke tidak turunnya men selamat kali saka pulung gantung dari orang Gunung Kidul sendiri. Mau nyingkap tabir. Ya, kalau mau menyingkap tabir mau ke Gunung Kidul bisa, nanti antar. Setiap orang ditanya pasti tahu. Tabirnya siapa yang disingkap? Kenapa? Yang disingkap tabirnya siapa? Takbir dan Doyok. Itu Kadir. Itu Kadir airnya tinggi. Ya kan ada apa tadi? Kadir air ya. Sama dibalik tadi kadar berita itu.